Shalom pemuda remaja yang dikasihi Tuhan. Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya tetap sehat, tetap berkelimpahan sukacita di dalam Tuhan. Anyway, selamat Paskah ya buat teman-teman. Mungkin karena udah 2 minggu lalu, tapi nggak apa-apa, masih tetap ada aroma-aroma Paskah yang selalu menyertai kita ya. Semoga di Paskah kali ini melalui kebangkitannya kita dapat semakin berpegang teguh dalam Tuhan, kita semakin beroleh sukacita, kita semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Nah guys, hari ini acara kita spesial nih, dibuatin acara spesial sama pengurus pemuda remaja. Acaranya apa nih kira-kira? Acara kita hari ini adalah ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi itu ngobrol perkara iman. Nah kali ini teman ngopi saya sangat spesial. Ini edisi pertama kali ngopi dan bintang tamunya ini sangat spesial banget nih buat teman-teman. Mungkin ada beberapa teman yang udah tahu ya, mungkin sekedar tahu tapi kita belum saling kenal sama bintang tamunya. Saya sendiri juga gitu sih, saya tahu setiap hari Minggu juga tahu beliau tapi belum begitu kenal. Nah kali ini ada kesempatan banget buat kita untuk kita lebih mengenal dengan beliau. Kita mau tahu nih apa aja sih yang apa ya? Ayo udah deh rahasia ya. Nanti kita tunggu aja kalau udah cerita sama bintang tamunya. Oke, jadi teman ngopi kita kali ini adalah Mas Yudi. Halo Mas Yudi. Halo. Oke Mas Yudi, boleh disapa-sapa dulu dong teman-teman pemuda remajanya. Halo teman-teman atau adik-adik pemuda. Asik. Terima kasih undangannya. Asik. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih Mas Yudi itu siapa, Mas Yudi boleh kenalan dulu dong. Oh ya, nama saya Yudi, ya mungkin komplitnya Yudi Hernanto. Status saya di sini sebagai koster GKJ Jebres. Ya, mungkin kebanyakan pemuda-pemuda sudah tahu saya siapa di sini. Iya, oke, benar. Jadi Mas Yudi ini adalah koster di gereja kita tercinta GKJ Jebres yang tiap hari selalu menjaga gereja kita dan mengupayakan gereja kita tetap bersih dan tetap nyaman, senyaman mungkin buat kita ibadah, teman-teman. Oke, Mas Yudi, kita mau tanya-tanya lebih lanjut ya. Oke, jadi buat teman-teman simak terus ya kali ini karena kita mau kenal lebih dalam nih siapa Mas Yudi itu, biar kita bisa lebih tahu nih nanti misalnya kita ketemu di jalan Mas Yudi. Mas Yudi, apa kabar? Boleh sapa-sapa. Oke Mas Yudi, Mas Yudi udah berapa lama sih jadi koster di GKJ Jebres ini Mas? Berapa lama itu terhitung Januari 2017 saya mulai sampai sekarang ya kurang lebih 4 tahun lebih sedikit lah. Oke, kurang lebih 4 tahun lebih Ya, dikit kurang ya. lebih 4 tahun. Ya udah lumayan lama juga ya Mas ya. Ya lumayan. Lumayan. Oke. Kalau kira-kira tugas koster itu apa aja sih Mas? Ya tugasnya banyak sih, tapi yang pokoknya itu ya menjaga kebersihan dalam gereja, lingkungan gereja, fasilitas gereja, terus juga menjaga keamanan fasilitas gereja, dan yang paling pokok itu menyiapkan setiap kalau mau gereja dipakai harus siap, seperti kayak ibadah, terus kayak persekutuan atau ya banyaklah acaranya di sini. Oke, jadi nyiapin ya utamanya sih nyiapin buat sebelum ibadah itu ya Ya, Mas ya. siap. Nah kalau masa pandemi ini Mas, pandemi ini kan gereja mungkin lebih sepi ya dari sebelumnya ya. Ya, benar. Kira-kira ada kelihatan nggak perubahan drastisnya gitu selama pandemi gini sama sebelum pandemi, itu repotnya itu gimana coba? Kalau pandemi ini, kalau dilihat dari repot sebenarnya enggak begitu repot. Repotnya paling persiapan kalau untuk ibadah itu lebih banyak, protokol kesehatannya juga lebih banyak. Oh iya benar juga. Terus kalau suasananya itu kok saya lebih kangen suasana yang dulu. Gereja itu enggak pernah sepi gitu loh. Setiap hari mesti ada kegiatan. Kalau sekarang itu sepi kalau enggak dipakai itu. Untungnya pemuda atau sekolah minggu untungnya tappingnya di sini jadi agak rame lah. Oh iya benar ya.
Iya ya, kayak kerasa banget ya Mas ya. Iya, terasa Dulu kan beda. biasanya tiap hari Rabu pagi ada rebon. Iya, dulu hampir setiap hari Oh iya, ada. hampir setiap hari. Iya. Sekarang paling waktu seminggu paling mungkin 3 kali ya Mas ya, Iya, 3 kali ibadah, paling. tapping sekolah minggu pemuda remaja gitu ya. Iya. Oke, teman-teman, jadi Mas Yudi ini tadi adalah coaster ya, jadi gitu kerjaannya Mas Yudi itu gitu. Jadi kalau kita pengen tahu nih, kalau kita ibadah pagi, itu biasanya Mas Yudi bangun jam berapa? Saya kalau menyiapkan itu jam setengah 4 harus bangun. Wow, Setengah 4 harus bangun, enggak boleh enggak itu. Soalnya juga harus menyiapkan minum buat majelis, petugas-petugas, terus menyiapkan, apalagi kalau pandemi gini kan banyak yang disiapkan, protokol-protokol, terus ya banyak lah. Jadi harus jangan sampai ada yang kelupaan gitu intinya itu. luar biasa teman-teman. Ibadah pagi kita mulai 6:30, tapi 6:30 Mas Yudi udah bangun. Saya aja nih biasa mungkin kalau singer pagi jam 5 loh. Itu jam 5 itu paling pagi menurut saya. Bangun jam 5 untuk persiapan itu menurut saya paling pagi. Tapi Mas Yudi setiap hari Minggu loh teman-teman. Tiap hari Minggu itu bangun 3:30. Wow, amazing ya. Oke, Mas Yudi ngomong-ngomong tentang tadi ya tugas-tugasnya Mas Yudi kayak nyiapin protokol kesehatan, terus nyiapin buat majelis-majelis gitu. Kira-kira nih apa sih suka dukanya buat ketika Mas Yudi jadi coaster di sini? Mungkin bisa diceritain apa ya, sukanya dulu deh Ini apa? sukanya ya, saya sekarang kan punya banyak waktu, kalau apalagi kalau pagi atau siang, biasanya kan gereja dipakai sore. Itu mungkin banyak bisa untuk misalnya antar jemput sekolah atau apa, ngantar mau kerja kelompok atau mencari kebutuhan yang lain, itu mungkin lebih longgar. Dukanya ya waktunya itu ndak bebas. Dulu kalau minggu kan mau pergi jalan-jalan, mau ke rumah mertua itu bebas, sekarang ndak bisa. Harus mengatur, benar-benar diatur waktunya. Oh iya iya. Oke. Biasanya kalau kita habis gereja itu main kemana gitu ya. Tapi Mas Yudi harus menahan itu ya Mas ya. Ya, Salah satu konsekuensinya ya, nggak enaknya sih di situ ya, itu kalau hari tanggung Minggu. jawabnya itu. Kalau hari Minggu nggak bisa bebas gitu ya. Iya. Oke, karena acara kita hari ini ngopi, jadi di sini udah ada kopi Mas Yudi yang biasanya nyiapin minum buat pendeta dan majelis. Hari ini spesial Mas Yudi kita siapin dari teman-teman pemuda remaja nih. Kalau biasanya nyiapin teh, air putih, sekarang kopi. Oke, boleh sambil diminum dulu Mas Yudi kopinya. Ini spesial dari teman-teman Oh ya, terima kasih pemuda teman-teman. remaja. Teman-teman di rumah boleh juga loh siapin kopi juga sama kayak kita, karena acara kita hari ini spesial ngopi. Selain ngobrol perkara iman juga ya ngopi beneran juga. Oke, kita minum dulu ya sebentar ya. Oke Mas Yudi, kita lanjut lagi ya. Habis kita ngopi tadi, teman-teman di rumah juga pengen ya, gak apa bikin kopi sendiri. Oke, kita lanjut lagi yuk. Kayaknya kita pengen tahu lebih dalam nih tentang Mas Yudi. Sebelum jadi coaster di sini kan setahu kita coasternya itu kan ada Pak Tugino ya. Ya, itu bapak saya. Ya. Ya, Bapak Mas Yudi. Terus sebelum jadi coaster itu Mas Yudi kerja apa sih? Sebelum jadi coaster saya kerja di pabrik farmasi. Oh. Saya di bagian operator mesin, operator yang apa namanya mencetak obat. Jadi dari bubuk menjadi tablet-tablet itu. Jadi Iya, pakai iya. mesin itu, saya operator itu. Dan yang saya bagian antibiotik, di obat khusus antibiotik. Oh, oke. Karena saya juga orang farmasi ya Mas Yudi. Iya. Saya dulu aja pengen loh kerja di pabrik. Tapi ya puji Tuhan dapat ditempatkan di rumah sakit. Tapi dulu saya pengen loh kerja di pabrik. Tapi Mas Yudi udah kerja di pabrik tapi memutuskan untuk memilih jadi coaster. Iya. Kenapa Mas? Kalau dipikir-pikir kan lebih enak kerja di pabrik kan. Gajinya mungkin lebih menjanjikan.
Atau untuk usia Mas Yudi yang masih produktif gini kan mungkin teman-teman seangkatan Mas Yudi kan mungkin kalau tanya kerja di mana masa jadi koster gitu. Kenapa sih Mas Yudi pilih jadi koster? Ya ceritanya sih panjang. Intinya ada sebelumnya saya memang ditawari di sini. Saya boleh ini saya cerita. Gak apa-apa kalau Mas Yudi mau cerita nggak apa-apa, kita di sini Ya mau. intinya gini. Dulu sebelum saya masih kerja di pabrik itu ya ada ditawarilah sebelum bapak saya pensiun, saya ditawari mau ndak menggantikan. Dulu saya kan masih posisi kerja di pabrik, ya saya kan sudah karyawan tetap. Tentunya pas saat itu saya menolak, saya nggak mau karena nggak mudah kerja di sini gitu loh. Terus ya ada suatu kejadian yang membuat saya khawatir, ya pergumulan yang berat. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ya wis lah yang bisa Tuhan mau mengabulkan doa saya mau jadi koster. Dan ternyata doa saya dikabulkan. Saya senang sekali saat itu. Tapi di satu sisi saya juga mikir, oh iya saya sudah terlanjur bernasar. Dan itu bukan perkara yang mudah, soalnya saya harus meninggalkan kenyamanan saya, kerja di pabrik, kerja di sini. Itu saya serundingkan sama istri saya. Untungnya istri saya itu orangnya pengertian. Dia cuma bilang gini, kamu janji sama Tuhan, kamu harus tepati, enggak boleh tidak. Gitu. Ya singkat cerita, saya kerja di sini, saya resign dari sana. Banyak yang menyayangkan saya resign dari sana, teman-teman saya. Soalnya saya sudah karyawan tetap, karena susah karyawan tetap di sana. Tapi saya ya harus menepati janji saya, terutama janji sama Tuhan, enggak main-main, jangan sampai tidak gitu. Perjalanan saya kerja di sini ternyata saya kaget. Tidak semudah yang saya bayangkan. Berat. Sepertinya pekerjaan ada terus dari pagi sampai malamnya ada terus. Karena saya mungkin tidak bisa mengatur ritme, belum bisa mengatur ritme pekerjaan saya. Jadi saya agak keteteran gitu. Dan dalam awal-awal itu saya tidak bisa menikmati pekerjaan saya. Susah sekali. Perang batin itu ada. Ada rasa kok dhisik aku ndak benasar ngopo to? Kok ndak aku meninggalkan pekerjaanku lama jadi koster ngopo to? Ada perasaan itu kayak perang batin terus. Tapi saya sempat bilang sama istri saya, misal aku mengundurkan diri jadi koster piye? Sampai segitu saya. Saking pikiran terus, perang batin. Tapi istri saya tidak menolak atau tidak menerima, cuma dia ngasih masukan. Pertama gini, kalau kamu mengundurkan diri dari sini, apa dijamin apa menjamin hidup kita menjadi lebih baik. Kedua, kamu janji sama Tuhan, nasar sama Tuhan. Apa kamu berani untuk tidak menepatinya? Itu hati saya langsung dek. Wah, iya, piye iki? Akhirnya istri saya, anak saya itu juga ngasih masukan terus, sing kuat, maksudnya dijalani sih, coba dijalani. Tapi lama-kelamaan saya juga mikir, saya nggak bisa begini terus, perang batin terus. Akhirnya saya harus legowo, saya harus ikhlas. Akhirnya lama-kelamaan saya mulai ikhlas, legowo, dan saya mulai menerima, dan sampai sekarang saya bisa menikmati pekerjaan saya. Ternyata setelah saya jalani sampai saat ini, sepertinya Tuhan itu ngasih tahu, kilo, yang misalnya kowe jek ning pabrik kaya ngene, misalnya kowe saiki kowe ning kene, piye? Ternyata Tuhan mengubah menjadi lebih baik hidup saya, hidup keluarga saya. Ternyata Tuhan menempatkan saya di sini itu benar, dan Tuhan itu enggak pernah salah.
Itu cerita singkatnya seperti itu. Kronologisnya kenapa kok saya tiba-tiba jadi coaster itu begitu ceritanya. Mungkin banyak yang tidak tahu. Iya. Iya, ini untuk pertama kalinya nih. Pertama kalinya saya sendiri juga pertama kalinya tahu ceritanya Mas Yudi gitu. Ternyata Mas Yudi itu rela mengorbankan apa yang sudah menjadi pekerjaannya, meskipun itu pekerjaan tetap ya Mas Yudi. Ya. Dalam hati sih pasti pertama juga rasanya ya gimana. Iya. Tapi pernah nggak Mas Yudi sempet nggak merasa nyesel gitu jadi coaster? Awal-awal saya menyesal. Makanya saya ngomong sama istri saya, boleh misalkan saya mengundurkan diri dari sini gimana? Tapi setelah saya mulai legowo, ikhlas, menerima semuanya, menjalaninya dengan ikhlas, dan sekarang saya mulai menikmati, dan saya malah bersyukur saya ditempatkan jadi coaster di sini. Ternyata Tuhan ini ternyata punya rencana yang indah buat hidup kami, hidup keluarga saya. Amin. Jadi saya nggak bisa bayangke kalau misalkan saya masih kerja di pabrik, pasti wah pokoknya ribet lah gitu. Jadi ternyata itu pikiran saya itu tidak ada, maksudnya tidak nyampe sama pikiran Tuhan ini tidak nyampe. Ternyata Tuhan tuh memandang jauh ke depan, masa depan saya itu. Betul banget teman-teman. Apa yang udah kita rencanakan itu kalau udah jalannya Tuhan, ya udah kita udah bikin rencana dari A gini. Kalau rencananya Tuhan B, ya udah kita mau apa lagi? Yang penting kita tetap jalani aja apa yang jadi rencana Tuhan. Karena kita yakin kalau kita selalu ada di jalannya Tuhan, pasti semua akan berjalan dengan baik. Bahkan lebih baik dari apa yang kita pikirkan sebelumnya ya, Mas Yudi. Ya. Ngomong-ngomong tentang Mas Yudi ini tadi, jadi kita kan masih dalam masa-masa mungkin masih ada bau-bau Paskah ya. Kita ngomong tentang pengorbanan. Apa yang dikorbankan Mas Yudi ini untuk pekerjaannya udah tetap dia korbankan demi menjadi coaster di gereja ini. Kalau secara manusia ya, kalau saya sendiri disuruh pilih kerja di pabrik apa jadi coaster, tentu saya pilih kerja di pabrik. Karena ya kalau dari segi finansial mungkin bakalan lebih oke ya, dan mungkin kalau dilihat orang lain juga dipandangnya itu coaster, ya mungkin orang-orang yang belum tahu ya mungkin akan mandang coaster seperti itu ya Mas Yudi. Ya. Tapi ternyata enggak teman-teman. Mas Yudi memutuskan untuk tidak bekerja lagi di tempat yang dulu untuk menjadi coaster, bahkan sekarang menjadi lebih diberkati oleh Tuhan. Ya, benar. Dan saat ini juga Mas Yudi akan jadi berkat bagi teman-teman, bagi kita semua melalui apa yang Mas Yudi lakukan tadi, melalui tentang pengorbanannya. Kita ingat lagi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang rela disiksa, mati, bahkan dikuburkan untuk menebus kita ini siapa sih? Kok Tuhan itu sampai benar-benar rela berkorban bagi kita gitu. Sama seperti kita lihat dalam kehidupan kita masing-masing, kita harus belajar ya teman-teman, kita juga harus belajar untuk kita bisa mengorbankan apa yang kita punya. Ya enggak usah secara ekstrim mungkin ya. Kalau ngomongin tentang janji Tuhan itu tadi, saya juga pernah mengalaminya tuh. Dulu waktu masih kerja di Tangerang sana ya, saya juga pernah berjanji nih sama Tuhan. Ngomong-ngomong janji sama Tuhan itu sebenarnya juga agak takut. Ya, kalau kita berjanji sama Tuhan itu agak takut ya Mas Ria. Dulu aku juga janji. Dulu aku kerja di Tangerang, pengen balik ke Solo. Aku ngomong sama Tuhan, aku berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih aku pekerjaan di Solo. Nanti kalau aku udah kerja di Solo, nanti Tuhan kasih kerjaan yang hari Minggu aku libur pokoknya. Nanti kalau Tuhan kasih kerjaan aku hari Minggu libur, aku akan jadi pelayanmu, aku akan melayanimu. Nah tenan, sampai di Solo dapat kerjaan hari Minggu libur. Langsung, waduh aku pernah janji nih. Akhirnya memutuskan untuk melayani Tuhan, untuk komit jadi di komisi anak di sekolah minggu. Dan sebenarnya itu sih belum pernah terpikir sama sekali buat aku jadi guru sekolah minggu. Di awal
awal-awal gereja sini pun juga nggak ada pikiran gitu untuk sekolah minggu. Tapi karena udah janji sama Tuhan, ya apapun itu harus kita relakan. Aku mau jadi guru sekolah minggu, ya oke, aku akan jadi guru sekolah minggu. Gitu ya. Jadi kita boleh kok janji sama Tuhan, asalkan kita berani untuk menepatinya ya. Jadi Ya, jangan benar. asal janji. Jadi juga jangan sembarangan untuk bernasar. Itu Nah, hati-hati, betul. itu Hati-hati. Hati-hati dalam bernasar ya Ya, teman-teman. hati-hati itu. Oke. Ya, terus ini nih ngomong-ngomong tentang pengalaman Mas Yudi sebagai koster. Ada nggak sih pengalaman menarik gitu? Apa gitu pengalaman yang benar-benar bikin Mas Yudi selalu inget selama jadi koster ini? Sebenarnya pengalaman kalau dari dulu sampai sekarang sih enggak ada yang menarik. Maksudnya ya seperti normal biasa. Malah yang menarik malah malam ini. Baru malam ini koster diajak ikut podcast kayak gini, malah bagi saya menarik, bikin saya deg-degan juga ini. Deg-degannya berapa lama Mas Wah, Yudi? kemarin sudah deg-degan saya. Udah dari semalam. Jadi oh iya BTW teman-teman, ini kayaknya first time ya Mas Yudi tampil di Iya, YouTube. makanya. Padahal tiap hari Minggu kalau kita ibadah, Mas Yudi loh selalu nyiapin tempat buat kita ibadah. Dia selalu kerja tiap pagi nyiapin tempat untuk kita ibadah, tapi nggak pernah nongol ya waktu ibadah, nggak pernah kita lihat. Nah untuk sekarang ini sangat spesial banget untuk pertama kalinya, dan ini bikin Mas Yudi merasa berkesan ya. Ya, ini wah enggak mungkin dilupakan ini. Asik. Jangan sampai dilupakan Mas Yudi. Di sini nih Mas Yudi jadi berkat buat teman-teman juga, Amin. teman-teman pemuda remaja. Gini teman-teman, ini kita harus bersyukur ya. Kalau kita ke gereja, kita tinggal nyiapin diri kita aja, tinggal nyiapin persiapan hati dan diri kita. Kita udah di gereja, udah duduk santai manis, tenang gitu. Tapi Mas Yudi di sini harus beres-beres gereja dulu, bahkan sepulang dari ibadah pun juga beresi juga ya Mas Ya, Yudi. ya. Nah, kita harus bersyukur teman-teman. Jadi teman-teman nih pemuda remaja yang masih malas-malasan ke gereja, lihat nih Mas Yudi, lihat pengorbanannya Mas Yudi. Mas Yudi udah capek-capek nyiapin tempat ibadah, masa kita cuma datang doang buat nyiapin hati sama diri kita sendiri aja, masa nggak nyampe sih ke gereja. Masalah hujan, kenapa hujan kok dikalahkan gitu loh sama keperluan kita untuk ketemu Tuhan. Jadi teman-teman pemuda remaja yang masih males-malesan, jangan lupa besok Minggu ke gereja. Mau ibadah pagi, siang atau sore, dianjurkan sore ya teman-teman pemuda remaja. Jangan lupa nanti kalau ketemu Mas Yudi disapa. Bilang makasih sama Mas Yudi karena Mas Yudi udah nyiapin buat tempat ibadah kita. Tapi saya juga bersyukur loh. Gimana? Teman-teman pemuda ini tidak jarang sih membantu pekerjaan saya juga. Sering mereka juga meringankan, kayak memasukkan kotak-kotak itu kalau pulang ibadah itu. Saya juga bersyukur mereka mau membantu. Iya, hebat teman-teman pemuda remaja kita di sini. Oke, mau tanya lagi nih Mas Yudi. Kira-kira apa sih pelajaran hidup yang dapat dipetik dari Mas Yudi setelah menjadi koster ini? Kurang lebih 4 tahun ya tadi ya, 4 tahun lebih ya. Mungkin pelajaran hidupnya pertama itu, Tuhan itu kalau sudah mau menempatkan seseorang, dia itu pasti memampukan dan juga memelihara. Terus masalah saya menyinggung tentang finansial, lebih di pabrik lebih besar atau di sini lebih kecil. Itu mungkin pandangan manusia, tapi secara praktek ternyata kalau mau ngomong itu kalkulatornya Gusti Allah, kalau kalkulatornya menungso itu beda. Betul, benar. Jadi saya malah lebih terberkati posisi saya jadi koster. Banyak yang memperhatikan, pokoknya lebih baiklah dibandingnya. Padahal secara kasat mata di tempat kerjaan dulu lebih besar, tapi ternyata Tuhan mengubah itu semua. Jadi saya juga heran, ternyata gini toh, Tuhan memelihara, benar-benar memelihara itu. Jadi memampukan dan memelihara. Yang kedua, Tuhan mengubah rasa penyesalan saya di awal jadi koster itu, mengubah jadi ucapan syukur. Saya bersyukur kerja di koster di sini. Jadi Tuhan mampu
mengubah rasa penyesalan saya yang itu, yang pertama itu menjadi rasa bersyukur sekali ya, bekerja sebagai koster di sini. Ini pelajaran yang peroleh selama 4 tahun ini. Dan mudah-mudahan Tuhan mampukan saya terus berjuang sampai menuntaskan tugas saya ini sampai selesai. Amin. Ya, bener banget. Wah, asik banget kayaknya kalau kita lihat hidupnya Mas Yudi. Banyak mengalami Tuhan itu banyak banget. Dari hal-hal sepele bahkan sampai hal-hal yang luar biasa. Tuhan itu selalu menyertai. Jadi benar banget ya tadi ya, apapun itu Tuhan mau tempatkan kita dimanapun, Tuhan mau tempatkan kita dimanapun, itu pasti nantinya akan diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Amin. Oke, terima kasih ya Mas Yudi buat kesempatannya Ya, kali ini. sama-sama. Kita jadi lebih kenal nih sama Mas Yudi. Iya. Gak cuma sekedar tahu aja kalau di gereja, tapi kita jadi lebih mengenal. Ternyata gini tau Mas Yudi dulu sebelum jadi koster, dan ternyata gini sekarang setelah jadi koster. Oke, terima kasih. Dan juga terima kasih juga buat teman-teman yang masih setia sampai sekarang ikut persekutuan online. Jangan pernah capek ya ikut persekutuan online, karena di persekutuan online setiap hari Sabtunya itu bakal ada sesuatu yang menarik dan pastinya akan memberkati kita selalu. Oke teman-teman, sekarang ada pengumuman nih dari teman-teman pengurus. Mungkin bisa kita simak dulu pengumumannya ya. Nah itu tadi pengumuman dari teman-teman pengurus, dan sekarang kita mau pamit dari ngopi episode kali ini. Boleh dinantikan untuk ngopi-ngopi yang selanjutnya nanti, mungkin ada bintang tamu yang spesial lagi yang bisa menguatkan kita, lebih menguatkan kita di dalam pengalaman hidup. Jadi sebenarnya kita lebih bisa belajar dari pengalaman hidup seseorang, kita dapat pengalaman yang lebih banyak lagi. Oke, terima kasih Mas Yudi untuk sama-sama, waktunya. saya juga terima kasih. Iya, terima kasih juga untuk teman-teman pengurus yang boleh menyiapkan ini semua. Dan saya Kiki dan Mas Yudi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. God bless you.